Hai halo guys, balik lagi sama gue Bimo dari Biutanti. Sini gue kasih tahu. Hari ini kita ingin membahas soal prodi baru nih yang ada di Universitas Tarakanita. Salah satunya itu ada teknik sipil. Kebetulan kita sudah kehadiran bintang tamu nih. Asik bintang tamu. Bintang tamu dari mahasiswa prodi teknik sipil. Silakan perkenalkan diri. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Afrizal dari Prodi Teknik Sipil. Nah, Aprizon ini berarti mahasiswa baru ya? Iya, Dari mahasiswa teknik baru. sipil, karena teknik sipil itu baru kan di Ya, Tadi. baru di ini. Di kelas-kelas. Ada Yutaki sekarang teknik sipilnya guys, keren banget. Ada teknik di sini dan Aprizon salah satu mahasiswa teknik sipil. Nah, Aprizon, gue pengen nanya nih ya, alasan Aprizon sendiri milih prodi teknik sipil di Universitas Tarakanita itu apa sih? Ya, alasan saya sih unik sih. Saya cuma mau ngembangin diri saya sendiri karena kan saya tertarik di teknik sipil ya. Oh, memang tertarik dari awal ya? Dari awal gitu. Awal-awal saya di SMA. Dari SMA berarti Ya, dari SMA saya tertarik itu di pelajaran fisika dominan saya. Oh, lebih dominan tertarik fisika. Berarti Fisika. IPA nih? Iya. Bisa nih IPA? Karena IPA sih, karena kurikulum kami itu Udah merdeka. Oh, jadinya pelajaran semua jadi satu. iya, pelajaran dari satu. Dan saya memilih di Universitas Tarakanita ini karena wajar sih kampus baru ya, universitas kita kan baru nih. Baru, ya, betul, kita baru. menjadi universitas gitu. Jadi saya pilih di teknik sipil karena keahlian saya lihat di jurusan ini, kampus ini menyediakan jurusan teknik sipil. Makanya saya pilih karena mau mengembangkan diri di karir saya di teknik sipil itu. Sipil. Oke, berarti Ocon ya guys, panggilannya Ocon ya? Ocon, iya. Ocon. Berarti Ocon ini emang dari awal, dari SMA tuh suka ya sama teknik sipil karena lebih fokus di SMA itu suka pelajaran fisika gitu. Fisika, Jadi iya. kayak Iya. melihat Universitas Tarakanita ini ada prodi teknik sipil, langsung kayak wah ini nih cocok Iya, nih iya, ya. betul. Oh gitu. Terus kayak sebelum masuk nih pas masih SMA nih atau Ocon sebelumnya asalnya dari mana? Oh iya, oke. Asal saya itu dari Mentawai. Saya jauh dari Provinsi Sumatera Barat. Kalau tahu teman-teman Padang, itu provinsi Sumatera Barat. Tapi saya nyebrang lagi. Bukan lagi dari Iya, Padang tuh dari Sumatera Barat Iya. pulaunya itu. Nyebrang lagi ke Mentawai. Mentawai. Berarti dari Mentawai nih jauh nih dari Jauh, Universitas Tarakanita nih ya. Jauh. Nah, jauh. Berarti kayak pas lagi di kampung halaman berarti ya, di kampung halaman di Mentawai, Ocon sendiri tuh kayak apa sih yang Ocon tahu tentang Universitas Tarakanita gitu? Pas di Mentawai kenapa bisa Universitas Tarakanita nih yang Ocon tahu? Ya, memang awal-awalnya saya tidak tahu ya universitas ya, karena kan universitas ini baru. Iya, betul. Saya awal pertama tahu itu pada saat saudara saya Ya. memposting ada penerimaan mahasiswa baru, khususnya di prodi prodi ya, Prodi baru. ya. Saya lihat-lihat prodi, saya searching melihat kampus-kampus Tarakanita ini, predikat apa yang saya lihat di situ, karena saya lihat pada saat saya searching, Tarakanita ini bagus. Pada awalnya Tarakanita ini cuma 2 prodi ya, Iya, setahu betul, saya. 2 prodi. 2 prodi. Ya. Eh, Cuma sekretari Iya. sama ilmu komunikasi. Ya. betul. Dan saya lihat alumni-alumninya. Alumninya Iya. ada juga. Iya, karena saya mau ke sini ya. Iya, Pastinya saya mau lihat-lihat. Iya, ada riset dulu ya, riset Dulu. dulu. Kayak pengen kuliah di sini, riset dulu nih Riset dulu, alumni iya. mana gitu kan. Tapi di Tarakanita ini banyak sih alumni-alumni di sini yang sudah lulus dan mudah dapat pekerjaan gitu. Oh, betul. Itu Ya salah kan? satu Salah satu kelebihan dari Iya. Tarakanita, Universitas Tarakanita sendiri kan. Iya, betul. Makanya saya tertarik. Itu pun jurusan di sini jurusan baru. Iya. Pastinya saya merasa bangga lah. Iya, betul. Saya Orang pertama iya. yang menduduki teknik sipil
gitu. Universitas Tarakanita. Dan juga integritas Tarakanita ini bagus karena teman-teman di sini sangatlah gimana ya? Merangkul. Iya, merangkul gitu. Nggak ada ini kakak tingkat, ini ada tingkat. Nggak ada senioritas di sini ya, semua sama. Semua sama. Mau dari kakak tingkat, mau kayak saya nih angkatan 24 dan Ocon angkatan 25. Dan dekat nih guys, kita tuh dekat guys. Nongkrong sering main. Gitu. Berarti kayak sebelum Ocon masuk Universitas Tarakanita itu sendiri, kayak Ocon berarti pertama ngeliatnya dari saudara nih yang kuliah di sini. Dari saudara yang kuliah di sini, terus kayak kemarin tuh emang kita sempat kayak harus kayak membantu Universitas Tarakanita untuk men-share ada nih prodi baru untuk pendaftaran lagi dibuka, dan Ocon tuh salah satu orang melihat itu dan langsung tertarik gitu kan. Sebelum Ocon memutuskan lebih lanjut untuk mendaftar, Ocon riset dulu nih, wah ternyata Universitas Tarakanita menghasilkan alumni-alumni yang berintegritas, yang dapat kerja cepat, lulus dari sini gitu ya. Langsung Ocon tertarik, habis itu langsung kayak mendaftar masuk terbang ke Jakarta, dan kebetulan di Tarakanita sendiri teman-temannya merangkul semua gitu lah, senioritas gitu ya. Dan juga di jurusan saya ini saya ingin mengembangkan ilmu saya sendiri. Iya, di jurusan saya di teknik sipil, saya ingin di bidang saya, di bidang struktur, saya ingin lebih mendalaminya. Karena saya juga walaupun saya jurusannya di fisika, tapi saya hobi menggambar nih. Menggambar. Karena di teknik sipil juga perlu menggambar. Menggambar pasti dong kan, kayak kalau tidak salah ya, teknik sipil itu ada kayak gambar teknik yang kayak apalagi sipil gitu kan, bikin bangunan kita harus presisi gitu kan. Jadi kayak bakatnya si Ocon sendiri yang dari fisika terus gambar semua terpenuhi di sini. Terus kayak Ocon kan kayak tahu sebelumnya pasti saudaranya Ocon kebetulan anak ilmu komunikasi angkatan 25 guys, ada namanya Adolf. Jadi lihat nih pas Adolf kan dokter sini juga berarti kan. Adolf dokter sini namanya masih Starkey dulu kan. Masih Starkey kayak cuma sekolah tinggi 2 prodi. Terus Ocon lihat nih, udah berubah jadi universitas. Gimana tuh pendapat Ocon pas berubah jadi universitas, kayak lagi membuka peluang luas nih buat banyak prodi, jadi banyak orang bisa menyalurkan bakat dan minat seperti Ocon tadi gitu. Ya awalnya memang iya sih, karena kan sebelum saya kesini ya masih Starkey ya. Setelah saya 8 tahun, sebelum saya masuk kampus ini, tahu-tahunya jadi universitas. Makin tertarik saya kan, udah jadi universitas. Pada saat saya masuk, berarti saya alumni pertama dari universitas itu. Alumni pertama. Dan juga alumni pertama prodi baru betul, di teknik sipil ya, khususnya di teknik sipil gitu. Dan juga saya mau ngembangin juga pada teman-teman yang lain ya, bila ada teman-teman yang lain ingin bergabung bersama kita di Universitas Tarakanita ya, terutama di teknik sipil. Ada teman-teman nih yang kayak minatnya punya kayak fisikanya jago, terus hobi untuk gambar, bisa nemenin Ocon di teknik sipil. Bisa nemenin karena Ocon kayak butuh teman-teman juga kayak masuk barengan sama Ocon di teknik sipil nih, bareng-bareng sharing gimana sih kasih di teknik sipil gitu kan jalan. Oke, lanjut. Terus Ocon gimana nih? Ocon kan tahu nih kayak kampus ini mayoritasnya sebenarnya perempuan kan. Banyak sekali perempuannya di sini kan. Ocon nih sebagai mahasiswa laki-laki nih di lingkungan kampus yang banyak perempuannya tuh gimana tuh Con? Boleh kali dikasih tahu nih biar teman-teman tahu kan, karena Starkey dulu kan banyak kan kayak sekretaris itu kan bukan bisa sih, kayak lebih mengarah menjurus ke perempuan kalau di Starkey ya kan. Dan hanya ada Ilkom, kebetulan Starkey dulu juga baru membuka untuk mahasiswa laki-laki, dan sekarang universitas Starkey itu udah
udah banyak nih prodinya, nggak cuma sekretari, terus nggak cuma untuk cewek, bisa buat laki-laki. Nah, Ocon sendiri gimana nih sebagai laki-laki yang di lingkungan mayoritas tuh perempuan, kampusnya gimana tuh? Kayak merasa bingung gitu. Bingung tuh, Iya, bingung. Iya. Karena kenapa pada saat saya masuk kan berarti kan pada saat kalian masuk, Iya. ya kan? Pada saat kalian masuk berarti cuman 2 atau malahan paling banyaknya 5 atau 6 orang ya kan lagi Iya, iya kan wanita ya. Iya. Kayak merasa bingung saya, kayak merasa bingung saya sebagai laki-laki masuk di universitas yang kaumnya wanita Iya. gitu. Apalagi wanitanya sangat cantik-cantik. Iya, cantik itu. Keuntungan masuk universitas kita banyak wanita yang cantik-cantik guys, kata Ocon. Apalagi di kampus pada saat pembelajaran saya kan, kami kan cuma di universitas ini di jurusan saya, kami kan cuma 2 orang ya. Iya, betul. Pada para teman-teman yang di bidang sekretaris kan bilang yang cewek-cewek itu kan kami keluar pada saat selesai kelas selesai keluar kami bareng-bareng kelas itu ya sekretaris cuma 2 orang ya kayak lucu gitu. Sambil kami lewat sambil kami ketawa kami juga bingung ya kan. Jadi kayak kalau banyak pertanyaan kayak gimana sih ngerasain jadi laki-laki di lingkungan kampus yang mayoritas perempuan. Dari Ocon sendiri bingung gitu karena bingung. Laki-laki sedikit dan perempuannya banyak. Tapi untungnya kata Ocon di situ pertemanan merangkul, jadi tidak membedakan ya laki-laki dan perempuan semua sama gitu. Jadi gender nih di sini yang lagi banyak permasalahan di luar sana kan kayak, wih gender nih kenapa laki-laki patriarki, terus kayak perempuan harus ditindas sama laki-laki. Di sini nggak ada guys. Di sini tuh semua sama, kayak kita semua di sini kayak mahasiswa yang ingin belajar, terus kita semua berteman di sini membangun relasi ya kan. Jadi nggak ada perbedaan kayak karena lu cowok lu begini, nggak ada kayak gitu kan. Lebih ke yang kayak ada cowok nih ya kita kenalin universitasnya kayak gimana gitu kan. Tuh gitu guys dari Ocon. Berarti tapi ya tadi plusnya itu adalah ceweknya cantik guys. Makanya sih Ocon jadi semangat tuh ya, teknik sipil langsung jadi fokus ya kan gitu ya. Kayak gitu kan. Oke, lanjut nih. Menurut Ocon nih, setelah masuk Universitas Tangkanita sudah belajar ya kurang lebih 2 bulanan lah ya. Iya, udah masuk 2 bulan. Udah masuk 2 bulanan ya belajar di sini tuh kayak gimana sih kayak fasilitas yang ada di sini, terus kayak kurikulum belajar dari teknik sipil sendiri itu kayak gimana, terus dukungan dosen sendiri yang mengajar Ocon itu gimana? Kayak apakah dosennya kayak membantu Ocon untuk mempelajari dan mendalami lagi teknik sipil, terus kayak fasilitas di sini Ocon kayak komputer di sini kan untuk teknik sipil ada, kayak membantu lah fasilitasnya dan kurikulum belajarnya untuk materi yang Ocon pelajari tentang teknik sipil itu gimana sejauh ini? Nah, kalau dalam pertanyaan ini kalau masalah terpenuhi atau tidak terpenuhinya, kalau menurut saya terpenuhi sih ya. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu lah teman-teman yang lainnya. Kalau menurut saya terpenuhi karena di berbagai bidang juga punya masing-masing alat-alatnya kan, punya masing-masing apa yang mau digunakan. Dan juga masalah pertanyaan kedua tadi itu masalah kurikulum pembelajaran ya. Kalau pembelajaran saya sangat cukup dan juga dosen yang mengajarkan saya itu sangat membantu. Dukungan dari dosen itu sangat ada untuk membantu gitu. Bila ada kekurangan bisa ditutupi. Bila ada kesibukan bisa dibicarakan dengan baik ya kan. Apalagi di prodi saya kan, prodi baru ini kan kami kan cuma fullnya itu 1 bulan. 1 bulan lalu ujian. Dia ngejar banget gitu ya. Ngejar banget ya. Kalau orang bilang kan di sisi lain kalian nggak tertekan gitu kan. Kami nggak tertekan
karena di universitas ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa tersebut terhibur. Iya, di sisi lain waktu juga ada, kalau ada bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, bisa. Iya, bisa. Jadi waktunya nggak mulu-mulu soal kuliah ya. Iya, mulu-mulu soal kuliah. Jadi bisa mengeksplor dunia luar juga, dunia kepanitiaan atau pekerjaan di luar gitu, lebih mengetahui nih kehidupan di luar seperti apa, tapi tetap ada dikasih tanggung jawab untuk kayak tetap belajar di kuliah teknik sipilnya, didukung sama dosennya lah. Misalkan Ocon ada kesibukan di luar, dosennya ngerti tapi materi tetap dikasih. Betul ya. Gitu ya. Terus kayak menurut Ocon sendiri nih, singkat aja, kalau menurut Ocon apa yang harus Universitas Tarakanita lakukan biar univ ini tuh lebih dikenal oleh mahasiswa lain gitu, banyak diminati oleh siswa-siswa yang ingin masuk gitu? Kalau menurut saya sih, kalau menurut pribadi saya Iya, betul. Supaya berkembang itu universitas kita ini, supaya berkembang itu yang pertama itu membagikan informasi kalau ada saudara, informasi, dan juga membuat promosi. Itu yang utama. Saya kan juga dapatnya promosi ya. Iya, dapat karena promosi ya. Promosi juga. Itu sangat penting. Promosi, saya juga dapat promosi. Dan yang ketiga itu saling share. Iya, saling share juga. Apa yang kekurangan di universitas dan apa yang mau dikembangkan di universitas ini dikembangkan di luar, bukan hanya di dalam kampusnya, tapi bisa keluar juga. Bisa di luar, biar nanti universitas ini ada yang mengenal gitu, walaupun dia tidak di kampus kita, tapi orang itu, universitas ini Universitas Tarakanita. Biasanya ada saudaranya yang masih belum kuliah ya kan? Iya. Bisa dia tawarkan di sini saja, lebih bagus lagi gitu, ya kan? Jadi kayak misalkan Ocon ini anak dari, maksudnya anak lagi kayak mahasiswa Universitas Tarakanita ya, terus kayak Ocon ikut di kegiatan di luar, ditanya sama orang kan kayak, oh kuliah di mana Universitas Tarakanita gitu. Secara tidak langsung Ocon mencerminkan mahasiswa dari Universitas Tarakanita. Iya betul. Terus kalau Ocon nih melihat kayak nemu kayak di kampung gitu kan, Ocon tadi bahas promosi ya. Di kampung Ocon udah mempromosikan gitu. Terus ada teman-teman atau adik kelas Ocon dari SMA itu kayak pengen nih kuliah di Universitas Tarakanita, tapi kayak masih ragu apa tuh pesan dan pesan Ocon untuk mereka gitu. Mungkin bisa Ocon sampaikan gitu. Kalau saya untuk pesan untuk adik-adik khususnya di kampung saya kan, untuk adik-adik yang ingin mau bergabung di universitas kita ini, Universitas Tarakanita, jangan ragu-ragu. Apalagi di jurusan minat bakat adik-adik ada di sini. Iya. Kalau ada jurusan minat bakat adik-adik, silakan bergabung, jangan ragu-ragu. Karena kampus kita ini sangat bagus. Teman-teman sangat rangkul, dosennya sangat berintegritas, kampusnya sangat memadai, fasilitas-fasilitasnya yang dari Mentawai. Mari bergabung di universitas kita ini, Universitas Tarakanita ya kan. Ya, jangan ragu-ragu ya. Daftar aja gitu aja. Dan juga banyak kenalan teman-teman yang ada di berbagai daerah ya. Gak cuma dari semua ketika kuliah sini, gak cuma orang Jakarta doang di sini. Ada banyak dari daerah yang lain juga yang berkuliah di sini. Berarti maksud dari Ocon adalah Ocon aja bangga guys kuliah di sini. Jauh-jauh dari Mentawai untuk kuliah di Jakarta, di kampus kita ini Universitas Tarakanita, Ocon bangga. Jadi untuk adik-adik yang lain calon mahasiswa jangan pernah ragu untuk kuliah di sini. Betul. Oke guys, jadi
kita cukupkan saja Con. Iya. Di sini terima kasih Iya. banyak Con Sama-sama. atas informasi dan cerita pengalamannya selama kuliah di Universitas Tarakanita sebagai mahasiswa teknik sipil prodi baru dari kita juga. Jadi di sini ada 4 prodi baru teman-teman. Selain yang udah terkenal yaitu sekretari dan ilmu komunikasi, ada prodinya Oco nih teknik sipil, terus ada sistem informasi, ada informatika dan ada bisnis digital. Betul. Itu guys prodi-prodi baru yang kira-kira sekiranya cocok nih untuk minat dan bakat teman-teman bisa langsung aja daftar ke Universitas Tarakanita. Langsung hubungi humas yang ada di Universitas Tarakanita teman-teman. Oke, untuk mengakhiri acara kita pada hari ini kayak gue terima kasih banget sama Ocon Ya, sudah dapat share pengalamannya. Untuk teman-teman yang masih kepo nih, untuk apa sih Universitas Tarakanita itu kayak gimana sih? Ada stigma apa aja sih? Sejarahnya apa? Langsung aja kepoin IG kita di Biutaki. Sini gue kasih tahu. Bye bye.